Di hari yang ketiga ini, kita akan berbicara mengenai kotak mata di dalam berkomunikasi, fungsi dan perannya di dalam kita melakukan khotbah di tengah jemaat kita. Di hari yang ketiga ini, kita akan berbicara mengenai kotak mata di dalam berkomunikasi, fungsi dan perannya di dalam kita melakukan khotbah di tengah jemaat kita. Rekan-rekan hamba Tuhan, kontak mata merupakan sebuah elemen penting di dalam kita berkomunikasi, sebagaimana fungsi dan peran bahasa tubuh yang begitu sangat signifikan. Berikut ini adalah fungsi dan peran kontak mata di dalam komunikasi. Yang pertama adalah dia menjaga sebuah koneksi pribadi. Kontak mata dapat membantu menciptakan sebuah koneksi pribadi dengan lawan bicara. Membuat mereka merasa lebih nyaman, lebih diperhatikan, dan lebih dihargai. Dia juga menumbuhkan sebuah kepercayaan. Kotak mata yang begitu sangat konsisten itu dapat menunjukkan sebuah kejujuran, percaya diri, dan membantu sebuah kepercayaan antara si pengkhotbah dan si pendengar, artinya jemaat yang ada. Nah, kemudian dengan kotak mata tersebut kita bisa melihat dan sedang mengukur sebuah reaksi dan respon feedback yang bisa dilakukan secara nonverbal. Kotak mata begitu sangat memungkinkan kita untuk melihat sebuah reaksi dan respon lawan bicara kita. Apakah mereka sedang mengalami kebingungan, ketidaktertarikan, atau mungkin sebuah ketidakjujuran, atau mungkin juga bisa berarti ketidaksetujuan. Nah, dengan melihat kotak mata si pendengar, kita bisa meresponi bahwa apa yang kita sedang sampaikan di tengah khotbah kita itu sedang tidak nyambung. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan apa yang disebut dengan penyesuaian komunikasi. Dengan memperhatikan sebuah reaksi melalui mata, kita dapat menyesuaikan cara kita berbicara dan berinteraksi sesuai dengan kebutuhan audiens. Tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudari ini akan menunjukkan sebuah perhatian dan juga menunjukkan sebuah keterlibatan. Bagaimana mereka mulai aktif di dalam mendengar. Menjaga kontak mata menunjukkan bahwa kita sedang mendengar dengan seksama dan benar-benar tertarik dengan apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Dengan melihat kotak mata yang benar, kita tuh sedang melihat bagaimana jemaat itu sedang memperhatikan dan terlibat aktif di dalamnya. Menjaga kontak mata itu menunjukkan ada sebuah pesan yang begitu sangat mendalam, sesama, yang benar-benar menunjukkan sebuah ketertarikan yang ada. Dengan kotak mata, kita juga sedang memperhatikan bagaimana mereka terlibat secara emosional. Kotak mata dapat menunjukkan sikap emosional di dalam percakapan, membangun sebuah koneksi interpersonal antara saya dan lawan bicara saya. Dengan kita menjaga sebuah kotak mata, maka kita tahu betul apakah pesan yang kita sampaikan itu benar-benar efektivitas tidak. Apakah penekanan poin-poin tersebut
Sudah sampai belum? Sudah masuk belum di dalam diri jemaat yang ada? Nah, ini yang perlu kita mulai memperhatikan untuk bisa kita melihat tentang tips menggunakan kotak mata secara efektif. Nah, tentu saja di dalam beberapa pokok pembahasan sebelumnya, kita bisa melihat ada faktor-faktor yang sangat penting ketika kita sedang berkomunikasi. Yang pertama, coba kita mulai seimbang. Menjaga waktu, menjaga mata kita dan waktu kita melihat ke arah yang lain supaya tidak membuat lawan bicara itu merasa kurang nyaman. Lihatnya cuma satu sisi itu aja. Coba kita beralih melihat orang lain, memperhatikan lawan bicara kita. Itu akan sangat menolong kita sebagai seorang rekan-rekan hamba Tuhan di dalam kita berkomunikasi. Jangan lihat teks terus. Izinkan mata kita berbicara kepada lawan bicara kita. Selanjutnya, kita perlu konsisten. Coba kita memulai mempertahankan kontak mata secara konsisten setelah 3 detik selama percakapan untuk menunjukkan sebuah perhatian dan keterlibatan. Jangan lama-lama, nanti bisa turun ke dalam hati kita. Terus, saran saya, lakukan apa yang disebut dengan fleksibel. Sesuaikan tingkat kotak mata Anda dengan konteks sosial dan budaya, serta melihat wajah lawan bicara Anda secara preferensi. Tidak lupa, berilah senyuman ketika Anda melihat, memperhatikan bagaimana lawan bicara Anda sedang berbicara. Dengan memahami dan menerapkan kontak mata secara efektif, ini akan membantu bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas berkomunikasi, membangun sebuah kepercayaan, menyampaikan sebuah rasa yang lebih nyaman, kedekatan, keterbukaan, dan sebuah komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Saya rasa kita perlu melakukan kontak mata yang ada sebagai bentuk daripada isyarat nonverbal yang mengatur bagaimana kita bercakap-cakap dan mulai melihat tatap mata juga daripada lawan bicara kita. Dengan memperhatikan demikian, dengan kita memperhatikan kotak mata dari diri kita dan lawan bicara kita tahu betul bahwa pesan apa yang sedang kita sampaikan tersebut benar-benar mendalam atau tidak. Tuhan Yesus memberkati kita.